diberikan kenikmatan bisa bangun pagi hari, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan pagi ini juga kita diberikan nikmat, kita bisa memulai kajian tafsir bersama Ustadz Ilham pagi ini. Alhamdulillah, dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tafsir kita sebelum Hari Raya Idul Fitri kita terakhir di kita saat ini kita membacakan tentang tafsir surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini surat kedua terpanjang ya Ustadz kalau nggak salah setelah Al-Baqarah, dan juga banyak berbicara tentang wanita, tentang hukum-hukum bagaimana kita termasuk juga masalah poligami, dan di waktu yang lalu juga sudah pernah disentuh oleh Ustadz Ilham, dan juga banyak hal yang lain. Tentunya perlu kita simak juga untuk hal-hal yang lain ini. Nah, juga sebagai tambahan informasi, surat An-Nisa ini surat Madaniyah, di mana surat Madaniyah ini adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Mohon maaf kalau boleh Bapak-bapak agak sedikit mendekat barangkali karena kita sedikit jumlahnya saat ini. Kalau boleh Pak Rahmat, Pak Nasrul agak sedikit maju untuk supaya bisa lebih ngeriung ya, untuk supaya kita bisa dapatkan lebih ilmunya lebih banyak insyaallah. Itu saja tanpa berpanjang kata untuk bapak-bapak, ibu-ibu di Pak Syahril, barangkali Bu Syahril, Bu Wiwi, dan teman-teman yang lain, bapak-bapak ibu yang lain di online melalui Zoom ya. Selamat Hari Raya. Saya juga dari masjid juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum. Tanpa berpanjang kata, barangkali silahkan Ustadz Ilham untuk memaparkan kajiannya. Terima kasih. Pakai itu enggak? Sini aja. Ini cukup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu berkumpul di sini. Semoga kiranya atas segenap langkah yang kita ayunkan dan waktu yang kita luangkan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja untuk surah An-Nisa. Dalam sesi yang pertama beberapa tahun yang lalu kita fokus kepada An-Nisa, kata-kata An-Nisa. Tapi sekarang kita sudah maju ke sesi kedua, sudah selesai 114 surat kita bahas. Kita kembali ke surah An-Nisa untuk mempertajam kajian kita. Surah An-Nisa kita bagi dalam dua judul pembahasan. Yang pertama adalah Qawwamun, yang terdapat di surah An-Nisa ayat 34. Dan nanti judul kedua insya Allah adalah Kaidah Syaitan, yang terdapat pada ayat 76.
Jadi sekarang kita mulai untuk membahas salah satu judul penting di surah An-Nisa, yaitu Qawwamun, yang terdapat pada ayat 34. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Ar-rijalu qawwamun الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Silakan baca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Yang kita ambil adalah kata-kata qawwamun, yang diartikan penanggung jawab. Para lelaki dalam kaitan ini, suami sebagai kepala keluarga, itu dia penanggung jawab. Qawwamuna artinya orang yang bertanggung jawab. Itulah arti dari judul Qawwamun, sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia, terutama para lelaki, bahwa ia mendapat amanah dari Allah untuk bertanggung jawab, menjadikan wanita yang ada di bawah tanggung jawabnya menjadi wanita yang solehah. Nah, jadi sekali lagi, kita para lelaki, apakah sebagai ayah, apakah sebagai suami, atau sebagai saudara kandung, atau sebagai paman, jalur laki-laki siapapun dia dalam keluarga, itu Allah ingatkan dia bertanggung jawab tentang baik tidaknya seorang wanita. Itulah dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki, tidak dikatakan di sini suami, tapi dalam kaitan ini karena ada kata-kata tadi pisah tempat tidur, diarahkan kepada suami ya. Tapi sebenarnya ar-rijal itu berlaku untuk semua lelaki. Para lelaki diingatkan Allah, disadarkan Allah bahwa mereka mendapat amanah, bertanggung jawab atas soleh tidaknya seorang wanita. Itulah dia arti dan makna di balik judul Qawwamuna. Dahulu waktu pembahasan pertama kita ingatkan wanita ini, sehingga menjadi judul salah satu surah Al-Quran. Wanita ini istimewa. Salah satu tanda wanita ini istimewa adalah dia mempunyai rahim. Laki-laki sebesar apapun perutnya itu nggak punya rahim. Laki-laki walaupun perutnya besar itu nggak hamil. Wanita itu hamil. Wanita punya rahim. Dan rahim itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan mengingatkan kita, wanita ini mitraku, kata Allah. Aku menciptakan manusia,
tapi kupakai wanita, kujadikan wanita sebagai medium untuk melahirkan generasi manusia. Allah pencipta, tapi Allah bermitra dengan wanita sehingga wanita menjadi medium Allah untuk melahirkan para manusia-manusia lainnya. Seperti dikatakan di surah pertama, surah An-Nisa ini. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Silakan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya atau Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Tadi disebutkan bahwa dari wanita itulah lahir generasi manusia berikutnya. Di Quran juga ada nama surah Maryam. Itu sekaligus menguatkan cukup seorang Maryam, tidak ada pun laki-laki. Dan Maryam tidak punya suami, tapi manusia bisa lahir. Isa, putra Maryam. Nggak dikatakan putra ayahnya, karena memang nggak ada ayahnya. Isa, putra Maryam, untuk mengatakan seorang wanita tanpa sentuhan laki-laki bisa meneruskan generasi manusia. Tapi nggak ada perempuan, laki-laki semua. Tinggal tunggu punah saja. Oleh karena itu wanita adalah mitra ilahi dalam meneruskan generasi manusia. Itu makanya wanita itu istimewa. Dia mempunyai rahim. Lalu bagaimana laki-laki? Laki-laki diberi tugas oleh Allah untuk mengawal wanita ini. Kita mendapat amanah juga. Ini wanita makhluk istimewa, kalian kawal. Sehingga seakan-akan wanita mempunyai rahim dan laki-laki mempunyai rahman. Lengkaplah Ar-Rahmanir Rahim pada diri manusia. Laki-laki punya rahman yang mengarah kepada tanggung jawab. Wanita mempunyai rahim yang mengarah kepada kasih sayang. Itulah dia qawwamun, menanggung jawab, menyadarkan para lelaki bahwa kehadirannya di muka bumi adalah untuk bertanggung jawab menjaga makhluk yang istimewa, yaitu para wanita. Semoga kita semua dan anak cucu kita orang-orang yang bertanggung jawab terhadap para wanita. Amin ya rabbal alamin. Itu hubungan judul yang lalu, yaitu An-Nisa ya, dengan pembahasan kita qawwamun. Kalau wanita makhluk Allah istimewa, maka qawwamun kita para lelaki bertanggung jawab untuk menjaga keistimewaan wanita ini. Tapi bila dikaitkan dengan kajian kita terakhir di surah Ali Imran, yaitu lam yalhaqu bihim, maka hubungannya adalah para qawwamun, orang-orang yang bertanggung jawab kepada wanita akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat nanti dalam keluarga besar yang diridhoi. Jadi siapa yang qawwamun, bertanggung jawab terhadap wanita, keluarganya baik, nanti pada hari kiamat malaikat mengucapkan salam untuk kalian qawwamun, keluarga kalian orang soleh, semua beriman, kumpul dalam keluarga besar seperti diingatkan di surah 52. Pada surah 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. 52 surat At-Tur ya. At-Tur ayat 21. Silakan. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga.
Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, itulah dia keistimewaan para qawamun. Dia yang bertanggung jawab terhadap wanita, keluarganya keluarga yang baik, maka Allah akan kumpulkan di surga nanti. Semoga kita semua mendapatkan janji ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akhirnya sampailah kita pada inti dari qawamun ini, itu pesan-pesan bagaimana menjadi qawamun. Tadi kan kita disadarkan hendaknya para lelaki menjadi qawamun, penanggung jawab. Kira-kira kita bertanggung jawab atas apa? Melalui judul qawamun ini kita diingatkan kepada 3 hal. Para lelaki, para suami, para ayah, para saudara, marilah bertanggung jawab terhadap wanita, makhluk yang istimewa ini, setidaknya dalam 3 hal. Pertama, bertanggung jawablah terhadap ketakwaan mereka. Takwa. Jadi yang pertama, Allah ingatkan kepada para lelaki, kalian bertanggung jawab terhadap ketakwaan mereka. Itu makanya doanya berbunyi, ya Allah jadikan kami panutan bagi orang bertakwa. Artinya jadikan aku orang bertakwa supaya keluargaku, istriku, anak perempuanku, keluarga besarku menjadi orang bertakwa. Seperti dikatakan dalam doa yang familiar, surah 25 ayat 74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Itu doanya. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Para lelaki, para ayah, para suami, kalian bertanggung jawab. Coba kalian jadi pribadi yang bertakwa, supaya keluargamu dapat meniru, meneladani, inilah sosok yang patut kami tiru. Siapa yang dengan sabar berusaha menjadi panutan yang bertakwa, apa yang terjadi? Lanjut. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Silakan. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Malaikat mengucapkan salam, hormat, karena para lelakinya qawamun, bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Atas ketakwaan keluarganya. Saya mendapatkan pertanyaan sekaligus dari harapan dari suatu tempat, saya nggak sebutkan tempatnya, nggak bagus nanti. Dia mengeluhkan bahwa tetangganya, padahal tetangga itu adalah sekolah, anak-anak sekolah itu lewat dan mereka bicaranya kurang ajar gitu. Bicaranya kurang ajar. Cara mereka tadi udah tidak manggil manusia lagi, manggil sesama dia nggak pakai manusia, pakai jing gitu. Nauzubillah min dzalik. Dan dia mengingatkan bahwa ini sebenarnya tanggung jawab sekolah. Saya katakan iya, tapi yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga kita itu bukan orang lain, kita. Jadi jangan nanti diarahkan sekolah ini nggak bertanggung jawab, guru-guru nggak bertanggung jawab. Guru-guru itu adalah juga mempunyai keluarga. Dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan karena diamanahkan untuk mengajar, dia juga bertanggung jawab. Tapi bukan berarti kita para orang tua, para ayah, para suami melepaskan tanggung jawab itu. Yang dipanggil Allah itu kita. Karena perintah itu ditujukan kepada kita. Kita lihat surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. 66 ayat 6. Silakan. At-Tahrim ayat 6. Kata-kata ku itu sama dengan ittaqu. Ittaqu itu bertakwa, itu memuat kata ku. Arti takwa itu artinya pelihara. Lanjut.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan, terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kita perhatikan ada seseorang tidak bertakwa, itu yang salahkan gurunya langsung atau lingkungan yang terdekat. Madrasah, sekolah pertama melatih dia takwa, keluarganya, terutama ibunya. Dan ibu itu harus dikawal oleh lelaki, itulah suami atau ayahnya. Kita bertanggung jawab terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita, keluarga kita. Itulah sebabnya siapa yang berdoa dengan tulus, jadikan aku panutan orang bertakwa, malaikat salut kepadanya. Kau orang yang dimuliakan. Karena itu pesan pertama, qawamun itu, jadilah kalian para laki qawamun, bertanggung jawablah atas ketakwaan mereka. Itu makanya tadi telah kita baca surah An-Nisa ayat pertama, itu di satu ayat 2 kali kata bertakwa. Sepanjang ayat-ayat dalam Al-Quran lebih dari 6.000, itu tidak ada ditemukan satu ayat berisi 2 kali kata takwa, kecuali di ayat ini, dan ada satu ayat lain di surah 59 ayat 18. Tapi yang jelas di ayat ini, ayat pertama tadi, wahai manusia, bertakwalah. Bertakwalah. Satu ayat 2 kali dikatakan bertakwa, untuk mengatakan para lelaki bertanggung jawab terhadap ketakwaan keluarganya. Bila tidak, Allah akan minta pertanggungjawaban kepadanya. Dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin, pengawal, ra'in, pengawal, penjaga. Dan semua kalian dia akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Sudahkah kalian bertanggung jawab memelihara keluargamu? Banyak kita lihat anak-anak terlantar di sana, kelakuan gak bagus. Jangan kita salahkan siapa-siapa. Kita perhatikan keluarganya. Dia punya ayah, punya ibu. Tapi ayahnya gak ada. Kalau gitu keluarganya. Kalau tidak, kita semua, para lelaki, dituntut Allah. Kalian dijadikan sebagai qawamun. Itu anak-anak manusia, anak-anak cucu Adam. Kita bertanggung jawab terhadap ketakwaan sesama kita. Itu makanya An-Nisa diawali dengan takwa 2 kali. Bertakwa. Bertakwa. Pada surah An-Nisa ini juga dikatakan wasiat Allah yang paling utama adalah bertakwa. Seperti dikatakan di surat 4. Surat An-Nisa ayat 131. Walillahi ma fis samawat. Silakan. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu umat Islam, agar bertakwa kepada Allah. Akan tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Makanya kata takwa, takwa itu berkaitan dengan kepercayaan, akidah, iman. Bertakwa itu menjaga iman. Itu makanya ketika seorang akan menikah, itu kata Rasulullah, motif menikah itu seperti dikatakan Rasulullah, itu ada 4. Motifnya bisa karena ganteng atau cantik. Motifnya bisa karena harta. Motifnya bisa karena kebangsawanan. Tapi motifnya bisa karena agama. Bukan tidak boleh kita menikahi orang karena cantik, kaya dan bangsawan. Tapi kata Rasulullah, fazfar bizatid din, yang diprioritaskan mesti agama. Karena agama berarti takwa. Apabila seorang semata-mata menikah motifnya karena kecantikan atau kegantengan, tersulah di hadis yang lain, itu akan punah. Kecantikan itu hanya berantara. Memang cantik sekarang, perhatikan berapa saat lagi kecantikan akan memudar. Kekayaan akan binasa. Kebangsawanan akan tercemar. Dia bangsawan, gelarnya datua. Tapi kalau datua maringgi, enggak bagus lagi, tercemar. Tapi bila dia bertakwa, maka dia akan terhormat di sisi manusia, di sisi Allah.
Dan Allah katakan yang mulia itu adalah bertakwa. Jadi bukan karena yang lain. Mungkin di sisi manusia pertimbangan seorang itu mulia atau tidak itu lain. Tapi dalam pandangan Allah, ketakwaanlah yang menjadi penentu mulia tidaknya seseorang, seperti dikatakan di surat 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Silakan. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu kata Allah. Oleh karena itu ingin mulia di sisi Allah, takwa. Jadilah para lelaki panutan di keluarganya dalam masalah ketakwaan. Itu satu. Kedua bertanggung jawablah terhadap keluarga dalam masalah nafkah. Jadi para lelaki itu diberi Allah kedudukan sedemikian rupa, pastikan bahwa dia memberi nafkah pada keluarganya. Itu bukan berarti bahwa wanita tidak pula tadi itu langsung lepas tangan. Wanita apabila ia ternyata melihat suaminya mempunyai kekurangan dalam masalah finansial, dia boleh memberi. Yang nggak boleh itu laki-laki maksa. Gua kan suami lu kasih apa enggak? Kalau enggak udah pisah, itu ngancam, nggak boleh itu. Tapi bila wanita melihat suaminya telah berusaha tapi rupanya nafkah tak terpenuhi, wanita yang bantu suaminya itu hebat. Seperti dikatakan di surah 4 ayat 4. Kita para lelaki bertanggung jawab, dimulai dengan nafkah itu, dimulai dengan memberikan mas kawin. Makanya namanya mas kawin, emas. Berikan ketika kita menikahi seorang wanita, beri mas kawin, sesuatu yang berharga. Jadi bukan sajadah, bukan. Seperangkat alat sholat, bukan itu. Yang namanya mas kawin itu maunya ya emas gitu. Emas. Adapun kalau kita kasih nanti seperangkat alat sholat itu bagus. Kita kasih mushaf bagus. Tapi yang namanya mas kawin, harta, sebagai simbol bahwa lelaki bertanggung jawab untuk memberikan harta, nafkah kepada keluarganya. Dan kalau sudah diberi, itu milik wanita. Dan dikatakan itu kan cuma sekedar supaya orang lihat ngasih harta. Enggak, itu bila diberi pada wanita, milik wanita. Wanita itu punya hak dalam harta. Enggak boleh suami mentang-mentang suami mengatakan itu kan kita sudah nikah, jadi harta sama-sama. Enggak, harta suami, harta istri. Tapi bila suami telah memberikan pada istri, itu hak mutlak dia, enggak boleh diambil. Seperti dikatakan di surat 4. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Silakan. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Iya, kalau dia senang hati, bukan kena diancam. Yang melakukan itu Khadijah. Khadijah itu mengatakan dia habiskan hartanya untuk membantu Rasulullah, itu hebat. Tapi sekali lagi jangan peralat wanita. Menikah kena ngambil hartanya. Itu beda. Tidak boleh. Allah katakan, hai para lelaki, itu wanita bukan barang, jangan diperalat. Wanita itu bukan barang, nggak boleh diwarisi. Dia bukan barang, dia makhluk istimewa.
Oleh karena itu wanita mempunyai hak. Itulah ketika ayat ini turun, surah Al-Maidah turun di Madinah, itu peristiwa ketika itu wanita tidak mendapatkan hak. Jadi wanita enggak, warisan hanya untuk para lelaki. Dikatakan wanita enggak punya kontribusi apa-apa. Yang tadi berjuang itu kan laki-laki, wanita enggak dapat. Wanita diremehkan. An-Nisa diturunkan untuk mengatakan, jangan main-main dengan wanita. Wanita ini mitra ilahi, enggak ada dia, enggak ada laki-laki. Kalian laki-laki, tapi kan dari wanita. Oleh karena itu jangan sembarangan. Dia punya hak. Seperti ditegaskan di ayat 7-nya. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabu. Silakan. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Iya, wanita punya. Wanita mempunyai hak. Dan hati-hati. Dalam kasus umpamanya ada keluarga yang telah meninggal orang tuanya, anak berarti anaknya anak yatim, perempuan pula masih kecil, itu hati-hati. Jangan sampai penanggung jawabnya menelantarkan nasib anak yatim itu. Anak yatim, dia belum punya kekuasaan, keahlian untuk megang hartanya. Kalau di bawah umur itu nggak punya rekening, itu si QQ itu orang tuanya atau penanggung jawabnya. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai boro-boro memberikan nafkah malah menggelapkannya. Allah ancam di ayat 7, di ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Itu hati-hati. Itu penanggung jawab, terutama saat wanita yang lemah itu betul-betul nggak punya pegangan, ayahnya nggak ada. Nah, itu hati-hati. Saat wanita, apalagi anak yatim, itu bukan berarti bahwa karena dia harta dia langsung dikasih, nggak boleh juga. Penanggung jawab itu artinya melihat mana yang baik. Jadi bukan mentang-mentang nggak mau makan harta anak yatim tadi, wanita tadi masih kecil dikasih, habis nanti. Kalian bertanggung jawab, berikan saat dia telah mampu, tapi jangan dihabiskan hartanya seperti dikatakan di ayat 6. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Silakan. Ujilah anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu jika menurut penilaianmu mereka telah pandai mengatur harta, serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menghabiskannya sebelum mereka dewasa. Siapa saja di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan siapa saja yang fakir maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi, cukuplah Allah sebagai pengawas. Nah, intinya adalah kita qawamun, pertama tadi bertanggung jawab terhadap ketakwaan keluarga kita. Yang kedua bertanggung jawab terhadap nafkah. Rasulullah katakan itu nafkah yang paling baik, infak yang terbaik Allah kepada keluarga. Jadi infak, mereka bertanya infak pada siapa? Infak itu, yang namanya infak itu yang terbaik setelah ke diri kita, itulah pada keluarga kita. Suapan yang diberikan suami pada istri, itulah suapan yang terbaik. Rasulullah katakan, aku terbaik pada keluargaku. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada keluarganya. Karena itu infak yang paling utama itulah infak kepada istri, kepada anak kita. Pada surat 2 ketika ditanya infak itu kepada siapa? Allah katakan infak itu pada keluargamu, anak dan istri. Setelah itu baru kepada kerabat yang lain.
Mari kita lihat surat 2 ayat 215. Pada surat 2 ayat 215 ada pertanyaan, kepada siapa infak itu? Setelah tadi istri dan anak-anak kita penuhi, baru kepada ini. Lanjut. Ya, surat 2 ayat 215. Mereka bertanya kepadamu. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ini mereka bertanya setelah tadi. Setelah selesai urusan nafkah kita, infak kita kepada anak dan istri. Kepada siapa lagi? Pada orang tua. Itu sasaran infak. Intinya adalah para lelaki bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya. Jangan sampai kena alasan itu keluarga bubar. Dan seorang istri tentunya jangan pula memaksa suaminya di luar batas kesanggupannya. Itu jangan gitu. Itu makanya lelaki bertanggung jawab terhadap infak nafkah keluarganya. Tapi si istri jangan memaksa suami sehingga melakukan hal yang tidak baik. Pada surah 64, 65 ya, surah At-Tolak, seakan-akan mengatakan perceraian banyak terjadi gara-gara infak, gara-gara belanja keluarga, nafkah. Itu disindir di surat 65 ayat 7. Liyunfiqu sa'atin min sa'ati. Silakan. Hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Ya, itu yang kedua terakhir. Qawwamun, hai para lelaki, kalian qawwamun, bertanggung jawablah terhadap ketakwaan keluargamu. Bertanggung jawab terhadap nafkah keluargamu. Yang ketiga, bertanggung jawablah terhadap perasaan mereka. Wanita mempunyai perasaan yang berbeda sama laki-laki. Wanita mempunyai kekurangan dalam masalah agama. Apa kekurangannya? Ramadan saja sebagai contoh. Ramadan lelaki full, wanita dia nggak full, dia ada masa menstruasi yang bahkan diharamkan puasa, wanita diharamkan sholat. Jadi artinya ada kekurangannya, itu pengaruh kepada kejiwaannya. Wanita itu mempunyai sedikit kekurangan dalam masalah perasaan, laki-laki harus maklum. Jadi hati-hati, jangan terbawa emosi. Wanita kena kelemahannya, mempunyai rahim, terkadang dia sifatnya sangat sensitif. Hati-hati. Dalam hadis dikatakan wanita itu bagaikan tulang rusuk. Itu keras dan kaku. Kalau keras menghadapinya patah. Kalau tadi tidak disikapi dengan benar, malah tambah bengkok. Dan karena itu lelaki sebagai lelaki yang Allah berikan amanah, qawwamun, bertanggung jawab terhadap perasaan wanita. Jadi kalau dia tadi memancing, bukan mereka memancing, itu karena memang sudah begitu. Karena tadi kekurangan dari masalah agama dalam artian sholat, puasa, dan beberapa hal yang terlarang untuk mereka berdasarkan keadaan mereka, fisik mereka yang begitu diatur Allah, maka para lelaki bertanggung jawab menjaga perasaan mereka. Sebagai contoh, caranya ada dilihatkan di surat 4 ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Titik. Nah, tadi setelah tadi dikatakan hati-hati tentang harta, jangan peralat, maka pergaulilah mereka dengan baik, jaga perasaan mereka. Kalau kita tersinggung bagaimana? Lanjut.
Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah. Bersabarlah, itu dia, bersabar. Ini ngomong sekali gua tempeleng juga hanya gitu. Sabar. Kenapa? Karena kalau kita sabar, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Itu janji Allah. Terusnya. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Rahasia wanita itu, kalau mengalah laki-lakinya, qawwamun menjaga perasaannya, dia akan mengalah juga, lebih mengalah lagi gitu. Oh enggak, nanti dia gini, itu kita korban setan. Coba, itu janji Allah benar. Kalau kau nggak suka, tahanlah sedikit. Hitung sampai 10. Ini aku mau maki-maki nih. Hitung 10, itu berbeda dengan kita langsung. Setan ngambil kesempatan di langsung itu. Sabar sedikit. Nanti kau akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Intinya adalah laki-laki bertanggung jawab terhadap perasaan wanita. Itulah dia beberapa pesan di bawah judul Qawwamun sebagai perluasan dari kajian kita di An-Nisa yang lalu. Qawwamun mengarahkan agar para lelaki bertanggung jawab terhadap makhluk istimewa itu para wanita. Bertanggung jawablah terhadap ketakwaan mereka. Hayati doa waja'alna lil muttaqina imama. Bertanggung jawablah terhadap nafkah. Carilah rezeki yang baik. Dan Allah berjanji melalui tangan lelaki, rezeki keluarga kita diberikan Allah kepada tangan lelaki. Berusahalah dengan baik, maka Allah akan berikan rezeki itu melalui kita. Jaga perasaannya, maklumilah mereka itu karena mereka tadi mempunyai rahim, itu berakibat kepada perasaan mereka yang halus. Jangan sampai kita terpancing emosi sehingga rencana setan membubarkan keluarga kita menjadi terjadi. Na'udzubillah min zalik. Demikian kajian di bawah judul Qawwamun. Sekali lagi, semoga kita para lelaki menjadi qawwamun atas keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ilham. Jadi barangkali kita juga poin-poin yang disampaikan Ustadz Ilham adalah bagaimana istimewanya wanita, perempuan di dalam agama kita, dan juga pentingnya kita sebagai laki-laki terutama untuk memberikan perlindungan, pengajaran, termasuk juga memberikan rezeki yang halal untuk kita bisa mendapatkan generasi penerus yang lebih baik. Baik, barangkali ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu di online. Saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya perlu penegasan Ustaz berkaitan dengan qawwamun, tanggung jawab ketakwaan pada keluarga ada di pihak laki-laki ini kan. Artinya tanggung jawab kalau dari kajian yang setelah kita dengarkan ini berarti tanggung jawab seorang ayah atau laki-laki itu betul-betul sepenuhnya Ustaz ya. Bukan ada limitatifnya gitu, nggak ada batas kira-kira gitu. Perlu penegasan aja ini Ustaz. Terima kasih. Ya. Silahkan Ustaz. Iya. Jadi memang kalau kita mengacu kepada Nabi Nuh, itu tanggung jawab Nabi itu sampai kepada anaknya sampai anaknya mau tenggelam, dia tetap bertanggung jawab. Nuh itu. Dia katakan, ya Allah, anakku. Mungkin lebih baik kita lihat ya tentang Nabi Nuh ya. Tanggung jawab Nabi Nuh kepada keluarganya, anaknya, walaupun ternyata anaknya melawan, tapi tanggung jawabnya kelihatan. Mari kita lihat di surat 11 ayat 42. Surat 11, surat Hud alaihi salam ayat 42 dikatakan, wa hiya tajri bihim fi maujin. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika dia berada di tempat yang jauh, terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Iya itu dia. Tetap diingatkannya.
Tapi anaknya tetap melawan. Nah, itu masalah nanti anak melawan itu urusan dia. Urusan kita bertanggung jawab. Lanjut. Dan anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ya itu. Jadi sampai situ. Tapi Nabi Nuh nggak berhenti. Sampai Allah marahin. Ya udah cukup Nuh. Kau sudah cukup tanggung jawab. Karena Nabi Nuh pingin lebih. Dia katakan di ayat 45-nya begini. Qala rabbi inna bani min ahli. Silakan. Ayat 45-nya. Tadi 43 lompat 44. Sekarang 45 langsung. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Itu enggak, kata Allah, enggak. Kau sudah cukup bertanggung jawab mengantarkannya. Itu pilihan dia, jangan lebih. Jangan minta seperti itu. Lanjut. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Itu Nabi Nuh. Kalau Nabi Israel, Nabi Yakub manggil anak-anaknya. Nanti selaku mati, kalian siapa yang kalian sembah? Seperti dikatakan di surah 2 ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li bani. Silakan. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Untuk masalah ketakwaan itu sampai mati. Ya. Baik, ada lagi barangkali di online, ibu-ibu, bapak-bapak, saya persilahkan. Enggak ada. Ya, ini juga penting sekali buat kita ini masalah membimbing keluarga, Ustadz. Karena memang apalagi sekarang kita dengan dunia yang sangat terbuka, sangat disruptif ya, dinamis sekali informasi yang kita terima. Kadang-kadang kemampuan kita untuk menyaring informasi yang pernah Ustadz sampaikan juga kita sangat penting, dan kita yang paling penting juga barangkali kalau menurut saya Ustadz, barangkali Ustadz bisa membantu kami masalah memberikan contoh yang baik kepada yang kita pimpin, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak dan istri kita, karena terus terang kadang-kadang karena kekurangan ilmu akhirnya kita tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Ya, setidaknya qawamun itu kita lakukan dalam 3 hal. Pertama, pastikan anak-anak melihat kita orang yang tadi menegakkan sholat, itu nomor 1. Itu dia. Makanya doa Nabi Ibrahim di surah 14 begini. 14 ayat 40. Jadi jangan sampai kita nggak sholat, jangan gitu. Takwa itu kaitan utamanya kelihatan 3 tiang agama itu sholat. Jadi kita qawamun tanggung jawab mengajari anak sholat, dan kita harus mencontohkan sholat. Kalau doa yang tadi, jadikan kami imam
bagi orang bertakwa imam. Baca ininya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Satu. Kedua, kalaupun kita ngaji nggak bagus, tapi perlihatkan kepada anak kita bahwa ada waktu untuk mengaji. Membaca Quran harus ada. Jadi sesibuk apapun, kesibukan kita banyak. Tapi anak-anak harus melihat dari catatan dia bahwa orang tuanya satu hari itu tidak meninggalkan berapa menit untuk Quran, harus ada. Seperti dikatakan di surat 24. Ayat 35, 36. Jadi takwa itu kelihatan dari sholat, perhatian kita pada Quran, seperti dikatakan di surat 24 ayat 36. Cahaya itu di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya namanya. Di dalamnya senantiasa bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Setidaknya pagi, sore ada waktu kita Quran. Itu anak jadi kenangan dia. Lanjut. Kita sibuk, oke lah sibuk. Tapi kan pagi atau sore atau waktu kita nggak sibuk, kita jadi teladan bagi anak-anak kita bahwa kita memperhatikan Quran. Lanjut. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Takut apa enggak nanti diminta orang tanggung jawab? Terlalu sibuk ya kok sibuk, enggak ada masalah dengan sibuk. Tapi bangsa 5 menit perhatikan Quran itu perlu bagi anak-anak. Yang terakhir, contohkan kepada anak-anak bicara yang bagus. Bila kita ingin anak-anak kita, generasi kita itu melemah batinnya, ngomongnya sembarangan. Tapi kalau kita ngomong tertata baik, anak-anak akan kuat. Jadi kenapa generasi itu nggak kuat mentalnya? Gara-gara mendengarkan omongan nggak baik dari orang tuanya. Itulah makanya di surat 4 ayat 9 dibilang begini. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Silakan. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi tanda takwa itu bicara baik. Malas lah bicara sama babe itu. Pasti ngomong nggak gitu dia. Jangan sampai anak itu nggak suka di rumah. Kenapa? Kalau di rumah pasti mendengar kata-kata nggak baik. Jadikan rumah itu tempat melatih kata-kata yang baik. Tiga itu. Jadi kalau ingin qawamun, pertama sholat, kedua Quran, ketiga kata-kata. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Barangkali Pak ada pertanyaan? Silahkan Pak. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kembali kepada qawamun dari 3 jenis qawamun. Suara bisa terdengar, Pak? Oh iya, dengar Pak. Bisa. Alhamdulillah. Jadi 3 jenis qawamun tadi ya, bertanggung jawab terhadap ketakwaan, tentang harta dan keperasaan wanita. Ada pendapat bahwa di dalam mendidik dzurriyyah anak-anak kita itu ya memang ketakwaan itu yang pertama. Ada kemudian ilmu, karena harta itu bisa dicari dengan ilmu menurut pendapat beliau ini. Kemudian yang ketiga perasaan itu dikonotasikan kepada masalah akhlak. Akhlak bagaimana menghargai orang, bagaimana Mohon maaf Pak, ini terputus tiba-tiba. Dikonotasikan dengan apa? Perasaan. Ya, perasaan dikonotasikan dengan akhlak, artinya dipersamakanlah dengan akhlak. Nah ini kalau saya mengamati ketiga-tiganya itu,
kemungkinan yang menurut perasaan saya harus seimbang, harus dijaga semua. Namun mohon bisa ada penjelasan apakah yang dominan membuat keluarga itu pisah. Nah, ini kira-kira mana yang dominan antara karena tidak menjaga ketakwaan, tidak menjaga tanggung jawab tentang kehartaan, dan tidak menjaga perasaan. Nah, ini dari ketiga itu mana yang dominan, yang sering itu membuat itu pisah ini kan ya. Jadi jawabannya ketakwaan. Karena kalau ketakwaan itu akan masuk semuanya. Contoh ya, kalau dia takwa itu akan include kepada ilmu. Seperti dikatakan di akhir surah 2 ayat 282. Surah 2 282 lah ayatnya, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, itu sampai 1 halaman. Saya ingin minta bacakan 2 kalimat sebelum akhir. Ya. Jadi kena panjang, potong saja sampai 2 kalimat sebelum akhir. Bunyinya apa? 282. 28. Ya, 282 itu kan panjang itu. Nah, terlalu panjang kalau kita baca. Langsung aja baca 2 kalimat sebelum akhir, penutup. 2 kalimat penutup. Bisa dibaca? Sedang dicat jadi nyarinya. Allah, itu dia. Bertakwalah kepada Allah. Terjemahannya langsung saja, langsung ke arah ujung. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, Itu dan dia. Allah, Ya, saya teruskan. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya deh. Jadi kalau kita takwa, ilmu akan datang. Kalau kita takwa, perasaan akan bisa kita jaga. Kira-kira gitu Pak Bajus. Ya, ya Pak. Terima kasih Pak. Putus. Ya, udah. Sip. Pak Barijus, barangkali ada tanggapan? Cukup? Cukup saya kira, cukup Pak. Ya. Baik. Tapi karena ini ada sedikit juga Pak, tanggapannya begini. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kan tidak takwa. Tapi banyak yang ya. Yang artinya ya tetap jalan terus. Artinya mereka happy-happy aja gitu lah. Ini apakah anjuran ini hanya untuk orang Islam atau seluruh manusia? Karena tadi kan ini untuk semua manusia, bahwa laki-laki itu bertanggung jawab. Iya, jadi orang-orang yang kafir itu untuk semua manusia. Tapi kalau takwa nggak dipilihnya, sehappy apapun dia, itu di permukaan. Nanti kita lihat surat 80. Surat 80 ayat 33. Fa'idza ja'atis shakhah. Mereka di dunia seperti itu. Nanti di dunia kan babak pertama. Babak akhirat nanti, itu nggak semesra yang kita perhatikan. Allah mengingatkan begini terjadi bagi keluarga-keluarga yang tidak beriman, tidak bertakwa. Lanjut. Apabila datang 83. Mohon Maka bantuannya saya. apabila datang suara yang memekakkan dari tiupan sangkakala, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Dan dari ibu dan bapaknya, serta dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Kenapa selama dunia hanya kelihatan surga dunia saja seperti orang surga, tapi dunia kenapa nggak lanjut ke akhirat? Sibuk mereka tadi, lari, tak mikirkan keluarga lagi. Lanjut. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa lagi gembira ria. Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu atau suram, dan tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi para guru pendurhaka. Jadi jangan terpedaya dengan itu, karena kehidupan tidak sebatas dunia saja. Mereka kan tertunduk lesu. Satu ayat lagi, surat 42 ayat 45. Orang nggak beriman, mungkin kita lihat
bagus sekali ya, tunggu, hati-hati. Nah, itu jangan tertipu dengan fenomena itu. Mari kita lihat surah 42 yang 45. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا. Silakan. Kamu akan melihat mereka dihadapkan kepadanya neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka memperhatikan dengan pandangan yang lesu. Orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Itu dia Pak Bajus, hati-hati dengan fenomena dunia ini. Ini adalah kehidupan yang menipu saja. Ya. Baik, barangkali seiring dengan waktu Pak Barijus, mudah-mudahan ini memuaskan. Memang barangkali kalau kita gali kembali masalah apa yang bisa kita kembangkan dari kajian ini sangat banyak ya. Mudah-mudahan bisa memancing kita untuk lebih mau belajar lagi, lebih banyak mengkaji lagi dan ikut kepada kajian-kajian untuk supaya kita bisa menambah ilmu kita. Baik, barangkali Pak Syahrir ada sambutan? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz dan Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah sebetulnya ini jawaban terhadap ya masa depan setiap orang ya, baik muslim maupun non muslim ya. Tetapi tentunya diutamakan bagi yang muslim. Tadi sangat jelas sekali sebetulnya ya. Dan saya menyarankan sebetulnya poin-poin tadi itu bisa ada perlu Pak di grup kita ini kajian. Ada kelompok yang mengkaji ini dan ini juga menurut saya penting sekali dalam rangka misalnya katakanlah ini sebetulnya konsumsi buat mereka yang akan menikah. Ya, jadi sebelum menikah kita harapkan ini bisa kita kumpulkan poin-poinnya semacam ya kurikulum apa silabusnya ya, sehingga akan menjadi satu hal yang penting tentang hal semacam ini. Artinya berkaitan dengan keluarga dan tadi baik lagi maupun perempuan. Itu aja apa harapan saya. Jadi sekali lagi bahwa kita bersyukur hari ini kita mendapatkan materi yang cukup penting ya buat siapapun ya, terutama kita yang ada di tempat ini dan baik online maupun yang ada di masjid. Demikian dari saya Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri kajian kita. Barangkali Ustadz ditutup dengan doa Ustadz. Ya, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak Ibu semua. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan ketakwaan. Amin. Amin ya rabbal alamin.